Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Emiruddin dari Prodi Akuntansi kelas 1C. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS bidang studi bahasa Indonesia. Ya, langsung saja. Soal yang pertama, arbiter, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya masing-masing. Yang pertama, sifat bahasa arbiter adalah adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Contohnya, kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Yang kedua, sifat bahasa unik, artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang dimiliki oleh yang lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Contohnya, cantiknya lukisan ini. Yang ketiga, sistem bahasa produktif, artinya sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Contohnya, Indonesia mempunyai kurang lebih hanya 23.000 kosakata, namun dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Soal yang kedua, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut cikal bakal bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu ini sudah menjadi lingkungan Fransa atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia. Kedudukan fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga kebangsaan daerah dan antara budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing ketiga karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Yang pertama, ragam bahasa lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat, namun hal itu tidak mengurangi ciri kebukuannya. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Yang kedua, ragam bahasa tulis adalah penggunaan bahasa baku tulis makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan terdiri beberapa ragam di antaranya. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bahasa bisnis, ragam bahasa agama, ragam bahasa sosial, ragam bahasa kedokteran, dan ragam bahasa sastra. Yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Hiperkorek adalah kesalahan bahasa karena membetulkan bentuk yang benar sehingga menjadi salah. Yang kedua, pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata sebenarnya tidak diperlukan. Yang ketiga, kontaminasi adalah kesalahan bahasa yang tidak tepat seperti morfem dan kata. Cukup sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat untuk kalian ya. Oke, dan jangan juga lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.